Shalom saudara-saudara, hidupmu dan hidupku. Hidup ini bukan pilihan, tetapi cara kita menjalani hidup adalah pilihan. Mengapa saya katakan bahwa hidup ini bukan pilihan? Oleh karena tidak ada orang yang memilih untuk mau lahir dan hidup, tetapi semua orang telah menemukan dirinya, ia telah hidup. Orang akan menyadari bahwa ia telah hidup setelah ia mulai mengerti tentang kehidupan. Jadi kehidupan itu sendiri adalah kehendak yang maha kuasa dan bukan kehendak kita. Setelah kita menyadari bahwa kita hidup, maka kita akan masuk ke dalam pilihan-pilihan. Oleh karena itu, cara kita hidup adalah hasil dari pilihan-pilihan kita. Apakah kita mau hidup dengan cara yang benar atau dengan cara yang tidak benar? Itu tergantung dari pilihan kita. Dan pilihan yang salah tentu akan membawa kita kepada kehidupan yang tidak benar, dan pilihan yang benar akan menjauhkan kita dari kehidupan yang tidak benar. Hidup yang benar sendiri adalah berada pada 3 tataran. Benar di dalam batin, benar dalam ungkapan, dan benar dalam perbuatan. Tentu memilih salah satu dari ketiganya bukanlah langkah yang bijak, tetapi alangkah indahnya jikalau ketiganya kita satukan. Kebenaran hati, kebenaran bibir, dan kebenaran dalam tindakan-tindakan. Dan sebagai orang yang beragama, atau sebagai orang yang beriman, tentu kita menginginkan dan mengharapkan agar supaya kehidupan kita adalah kehidupan yang benar-benar adalah kehidupan yang benar dari hati, di bibir, dan kata-kata. Karena itulah Tuhan Yesus berkata kepada kita seperti dituliskan oleh Matius dalam Matius 5 ayat 20 bahwa, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Saudara, kita semua adalah orang yang beragama. Kalau kehidupan keberagamaan kita tidaklah lebih benar dari kehidupan keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Tuhan Yesus memberi penegasan bahwa kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Pertanyaannya di sini ialah, siapakah di antara kita yang ada pada zaman modern ini tidak kagum pada cara keberagamaan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Ahli-ahli Taurat adalah mereka yang sangat luar biasa dan juga sangat hebat. Mereka mampu menghafal dengan baik pasal-pasal dalam Taurat, dan orang-orang Farisi adalah orang-orang yang luar biasa dalam memberlakukan Taurat. Kehidupan keagamaan mereka luar biasa, baik dalam soal memahami, mengerti, dan juga melakukannya. Tetapi mengapa Tuhan Yesus memberi penegasan kepada kita agar supaya kehidupan keagamaan kita mesti lebih baik? Apa yang salah pada kehidupan keberagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi? Adakah celah-celah di mana mereka tidak melakukan Taurat dengan baik? Di mana yang salah dan apanya yang salah? Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa lebih benar, lebih baik dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Saudara, hidupmu dan hidupku, hidupmu dan hidupku bukanlah pilihan, tetapi bagaimana menjalani hidupmu dan hidupku adalah pilihan. Kalau kita adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah dipilih, maka mestinya juga kita hidup dalam pilihan itu secara benar. Memikirkan apa yang benar, mengatakan apa yang benar, dan melakukan apa yang benar. Itulah yang dicari oleh Yesus di dalam hidupmu dan hidupku. Bahwa itulah kebenaran yang lebih benar daripada kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itulah kehidupan keberagamaan yang lebih benar
daripada kehidupan keberagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bahwa kita berpikir benar, kita bertutur kata dengan benar, dan kita bertindak dengan benar dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa kamu akan jauh dari kerajaan sorga jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara, kembali soal hidup. Kita terima dan kita syukuri hidup yang dikaruniakan Tuhan. Tetapi marilah memberi pilihan-pilihan yang benar, memberi pilihan-pilihan yang tepat dalam menjalani kehidupan ini. Salah pilih akan menjauhkan kita dari kerajaan sorga. Tapi pilihan yang tepat sebagaimana yang dikehendaki oleh Kristus dalam hidup kita, maka itulah kehidupan yang sesungguhnya. Saudara, hidupmu dan hidupku, marilah kita jalani dengan baik dan benar. Amin. Kita berdoa. Hidup ini adalah karuniamu Tuhan, dan itu bukan pilihan kami, tetapi cara kami menjalani hidup adalah pilihan kami. Oleh karena itu, peliharalah kiranya hidup yang Kau karuniakan, sehingga kami dapat menjalaninya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kebenaran yang Engkau sudah karuniakan kepada kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus, biarlah menjadi pilihan yang tepat bagi kami untuk menjalaninya, sehingga hidup ini akan tetap benar dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Engkau telah memberi hidupmu di dalam anak-Mu Yesus Kristus demi hidup yang Engkau karuniakan kepada kami. Dan biarlah kami menjalani hari-hari hidup ini dalam pengakuan bahwa hidup ini indah dan kami akan menjalaninya. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan di dalam menata kelola kehidupan ini, sehingga kami dapat dijauhkan dari segala hal yang tidak berkenan kepadamu. Ya Allah Roh Kudus, kuasai kami senantiasa dalam nama Yesus Kristus. Amin.